Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nusa Fitri, nomor induk mahasiswa 1833155. Saya dari Prodi Administrasi Negara 5 akan mempresentasikan tugas saya, yaitu perilaku organisasi, dan saya mendapatkan tema perilaku kelompok dalam organisasi. Definisi dari perilaku kelompok dalam organisasi yaitu perilaku di dalam organisasi berasal dua sumber, yaitu individu dan kelompok. Definisi dari pengertian perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Dan organisasi juga mempunyai karakteristik, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengendalian, dan lain-lain. Jika karakteristik antara kelompok digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara sebuah kelompok dengan lingkungannya, yaitu organisasi. Yang kedua, jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok formal, diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, yaitu khususnya timbul dua jenis kelompok sebagai berikut. Yaitu kelompok komando. Kelompok komando ditetapkan oleh bagan organisasi. Kelompok tersebut terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada orang penyelia tertentu. Yang selanjutnya, kelompok tugas. Kelompok tugas terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah pengelompokan orang-orang secara alamiah dalam suatu situasi kerja sebagai tanggapan terhadap kebutuhan sosial. Ada dua jenis khusus informal sebagai berikut, yaitu kelompok kepentingan. Individu-individu yang mungkin tidak menjadi anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama dapat berafiliasi untuk mencapai beberapa sasaran bersama. Selanjutnya, kelompok persahabatan. Banyak kelompok yang dibentuk karena para anggotanya mempunyai kebersamaan tentang suatu hal. Kelompok persahabatan ini sering memperluas interaksi dan komunikasi mereka dalam berbagai aktivitas di luar kerja. Yang ketiga, kelompok primer. Kelompok primer bersifat akrab, bekerja sama, berkomunikasi secara tatap muka, loyal, dan mempunyai tantangan sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Kelompok primer memberikan kontribusi dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Yang keempat, kelompok terbuka dan tertutup. Perbedaan di antara kelompok terbuka dan tertutup terletak pada daya respon terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap kestabilan. Secara lebih jauh, ada 4 dimensi yang dapat menjadi dasar membedakan kedua tipe kelompok ini. Yang kelima, kelompok referensi. Kelompok referensi digunakan bagi anggotanya sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Kelompok ini memberikan dua fungsi bagi seorang untuk melakukan evaluasi diri, yaitu fungsi perbandingan sosial dan fungsi pengesahan sosial. Yang ketiga, ada karakteristik kelompok. Reitz mengutarakan beberapa karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok, yaitu adanya 2 orang atau lebih, berinteraksi satu sama lainnya, saling berbagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Karakteristik tersebut ialah yang pertama, struktur. Di dalam setiap kelompok berkembang jenis struktur. Setelah beberapa saat, para anggota organisasi dibedakan atas dasar berbagai faktor sebagai keahlian, sikap agresif, kekuasaan, dan status. Yang kedua, hierarki status. Status dari posisi begitu serupa sehingga istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Status yang diberikan terhadap posisi khusus merupakan konsekuensi dari karakteristik tertentu yang membedakan satu posisi dari posisi lainnya. Selanjutnya, 3. Peran. Setiap posisi dalam struktur kelompok mempunyai suatu peranan terkait yang terdiri dari berbagai perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tersebut. Yang keempat, norma. Norma adalah standar yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok. Yang kelima, kepemimpinan.
Peran kepemimpinan dalam kelompok merupakan salah satu ciri kelompok yang sangat menentukan. Yang keenam, kelompok formal dan informal nampaknya mempunyai suatu kedekatan atau kesamaan dalam sikap, perilaku, dan prestasi. Yang ketujuh, kepaduan dan prestasi. Konsep kepaduan adalah penting untuk memahami kelompok di dalam organisasi. Tingkat kepaduan dalam satu kelompok dapat mempunyai positif dan negatif, tergantung pada kadar kesesuaian tujuan kelompok dengan tujuan organisasi formal. Yang keempat, alasan pembentukan kelompok. Kelompok formal dan informal terbentuk karena berbagai alasan. Alasan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemuasan kebutuhan. Keinginan memuaskan kebutuhan dapat menjadi motivasi kuat yang menjurus pada pembentukan kelompok. Kebutuhan akan rasa aman, sosial, penghargaan, dan perwujudan dari sebagai besar karyawan sampai tingkat tertentu dapat dipenuhi dengan beraliviasi dalam kelompok. Yang kedua, kedekatan dan daya tarik. Dua segi yang penting dari interaksi antara pribadi adalah kedekatan daya tarik. Kedekatan menyangkut jarak fisik antara karyawan dan melaksanakan suatu pekerjaan. Daya tarik melukiskan keterkaitan antara orang satu sama lain karena kesamaan konsep, sikap, prestasi, dan motivasi. Yang ketiga, tujuan kelompok. Tujuan kelompok, jika dipahami dengan jelas, dapat menjelaskan mengapa seseorang tertarik pada suatu kelompok. Dengan mengamati perilaku dan sikap orang lain, setiap individu dapat menyimpulkan apa yang mereka yakini sebagai tujuan. Persepsi tersebut mungkin tepat dan mungkin juga tidak. Hal yang sama dikaitkan terhadap tujuan kelompok informal. Yang keempat, alasan ekonomi. Dalam banyak hal, kelompok terbentuk karena individu percaya mereka dapat memperoleh kemanfaatan ekonomi yang lebih besar dari pekerjaan mereka, jadi mereka dapat berorganisasi. Yang kelima, yaitu fase pembentukan atau forming kelompok. Keadaan ketidakpastian akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan harus dihadapi. Fase ini berakhir ketika anggota kelompok menyadari diri mereka sebagai sebuah entitas yang satu, yaitu satu storming atau merebut hati. Adanya konflik intrakelompok, terbentuknya hierarki yang relatif jelas dalam kelompok akan membawa kelompok menapai fase selanjutnya, yaitu norming, pengaturan norma. Terbentuknya kohensi, keterpaduan dalam kelompok, struktur kelompok solid. Harapan dan perilaku kelompok dirumuskan secara benar dan diterima anggotanya. Yang kedua, performing atau melaksanakan. Setiap anggota mengetahui kewajiban, hak, dan peran masing-masing dalam melaksanakan tugas kelompok. Selanjutnya ada unjourning atau pengakhiran. Fase ini terjadi pada kelompok yang bersifat temporer, di mana hal ini ditandai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan. Yang keenam, ciri-ciri kelompok. Adapun ciri-ciri kelompok yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, para anggota kelompok tersebut sangat tertarik pada kelompok dan mereka bersikap loyal terhadap anggota-anggota dan termasuk di dalam pihak kepemimpinan kelompok. Yang kedua, para anggota dan pemimpin kelompok tersebut memiliki kepercayaan dan keyakinan tinggi pada diri mereka masing-masing. Yang ketiga, nilai-nilai dan tujuan. Tujuan kelompok merupakan suatu integrasi dan ekspresi dalam nilai-nilai relevan dan kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Yang keempat, seluruh aktivitas interaksi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan kelompok tersebut berlangsung dalam suasana saling membantu. Dan yang kelima, kelompok yang bersangkutan amat bergairah. Ini daftar pustaka dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.